Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Oke kawan-kawan semua, jadi hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa. Ah, Alhamdulillah, jadi kita masih diberi umur yang panjang untuk bisa bersua kembali pada room live streaming ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam keadaan fit dan bisa menjalankan aktivitasnya sebentar dengan baik sehingga bisa menghasilkan hasil yang seperti yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tetaplah semangat atas segala aktivitasnya kawan-kawan. Tetap semangat. Mulailah setiap aktivitas itu dengan niat yang baik. Jadi sebaiknya niat kita itu senantiasa diperbarui setiap pagi, karena hati kita itu senantiasa selalu terbolak-balik. Jadi hati kita itu selalu terbolak-balik sehingga perlu kita senantiasa untuk memperbarui niat ya, niat yang ada di dalam hati kita supaya kita harus kita harus selalu berniat mengerjakan sesuatu itu niat karena ibadah kepada Allah. Kalau kita meniatkan aktivitas kita ibadah kepada Allah itu, selain
akan mendapatkan pahala, juga akan membuat kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita akan merasa takut untuk melakukan yang namanya keburukan. Ingat kawan-kawan semua ya, apapun yang kita lakukan itu yang akan kita, hasilnya akan kita dapatkan. Jadi seperti pepatah, apa yang kita tuai, maka itu yang akan kita petik. Saat kita menuai benih padi, maka tidak mungkin kita akan memetik jagung, kawan-kawan. Jadi saat kita menuai padi, maka yang akan kita petik ya tentu buah dari gabah ya, atau padi sendiri. Nah, seperti halnya perbuatan kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan. Baik secara langsung akan kita pertanggungjawabkan di dunia, dan atau akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Intinya apapun yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang tidak kita pertanggungjawabkan. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri ya. Dan ingat, apapun yang kita lakukan itu ada yang mencatatnya, ada yang melihatnya. Itu yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa apa yang kita lakukan ada yang melihat dan mencatat kelakuan-kelakuan yang kita lakukan. Kalau kita menanamkan di dalam diri kita prinsip tersebut, maka tentunya kita akan selalu berusaha untuk senantiasa melakukan hal-hal baik, karena kita mengetahui bahwa setiap pergerakan yang kita lakukan itu ada yang mencatatnya, ada yang melihatnya dan mencatat hal-hal tersebut ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu yang bisa membuat kita melakukan kejahatan-kejahatan itu sebenarnya adalah karena kurangnya keyakinan kita, rendahnya keyakinan kita akan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Rendahnya keyakinan itu yang membuat kita senantiasa melakukan keburukan-keburukan. Mungkin kita pernah mendapatkan ceramah, mendengarkan ceramah, atau mungkin kita pernah mendapatkan informasi atau membaca sebuah buku atau mendengarkan dari guru kita terkait malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Kita mungkin pernah mendengarnya, tapi karena kurangnya keyakinan, iman yang ada di dalam diri kita itu kurang, maka kita tetap melakukan keburukan karena
kita tidak merasakan, kita tidak merasakan dicatat atau diperhatikan. Adi Banyulangit, selamat pagi, selamat bergabung. Terima kasih sudah stay. Selamat menikmati kopinya Bangko. Adi Banyulangit, Lancar Jaya, Blitar. Dibantu like-nya dulu kawan, dibantu like-nya ya untuk yang baru hadir. Jadi seperti itulah kehidupan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara kawan ya. Dunia ini hanya sementara. Akhiratlah tempat kembali, dan akhiratlah tempat kita yang sesungguhnya. Di sana kita akan kekal. Jadi semestinya lah kita senantiasa membekali diri kita, senantiasa membekali diri dengan amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan inilah yang menjadi bekal kita untuk menuju yang namanya kampung akhirat. Beginilah suasana kampung yang ada di kampung saya, tepatnya di desa Patrosompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, suasana saat di pagi hari kita akan mendengarkan merdunya kicauan burung, berbagai jenis burung yang berkicau, membuat pikiran jadi tenang kawan-kawannya, membuat hati jadi segar. Ya, terima kasih ya kawanku. Terima kasih senantiasa stay di channel ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian untuk hadir meramaikan room saya ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa
eh, bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari pengucapan atau ada ucapan saya yang tidak berkenan dan mungkin secara tidak sengaja menyakiti perasaan teman-teman, ya, dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya sengaja ah, sudah beberapa hari ini saya senantiasa gelar live streaming pagi hari supaya teman-teman eh, bisa tahu bahwa saya itu live streamingnya di pagi hari, teman-teman. Jadi saat pagi hari saya lakukan live streaming, mudah-mudahan saya bisa terus konsisten untuk menggelar live streaming pagi hari. Jadi saat teman-teman tahu bahwa saya live streamingnya di pagi hari, saya harap bisa berkumpul di room ini, kita bisa berinteraksi, saling interaksi, sehingga teman-teman yang belum saling kenal bisa menjadi kenal di melalui room ini. Jadi saya akan insya Allah akan agendakan live streamingnya tiap pagi, ya, setiap pagi, ya kurang lebih lah jam-jam 6. Jadi sebelum matahari naik, ya, di kurang lebih jam 6. Jadi nanti kalau matahari sudah naik sedikit, setengah 7, matahari sudah sedikit naik, kita akan uh, olahraga dulu. Kita akan olahraga santai, ya. Apakah nanti kita olahraga jalan santai atau olahraga di tempat. Bang Chan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chan 84. Terima kasih Bang Chan sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Dengko. Masih suka poso sesak napas. Cepat juga bangun Deng. Iya, harus cepat bangun. Jadi sebaiknya kalau sudah salat subuh, sebaiknya jangan tidur lagi. Kalau sudah salat subuh harus tidur lagi. Biasanya jam 9, jam 10 baru bangun.
Jadi kalau setelah selesai salat subuh, ya sebaiknya kita melakukan hal-hal yang positif ya, yang ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Karena seperti tadi, kalau kita tidur lagi ya, maka kemungkinan bangunnya jam 9 atau jam 10 kurang lebih. Oh, tadi ke live kah? Enggak tonji. Ini baru 20 lebih. 20 menit lebih. Enggak ji. Baru 20 menit lebih. Jadi enggak lama juga ini. Jadi kalau sampai capek 30 menit lah. 30 menit selesai mi dulu. Rencana juga mau olahraga jalan-jalan. Jadi kalau ini kan matahari belum naik, jadi saya live dulu, dan begitu saya insya Allah akan agendakan live streaming pagi hari supaya insya Allah rutin, usahakan akan rutin supaya teman-teman bisa ingat kalau saya live-nya pagi hari. Jadi kalau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, bisa bergabung di live saya pada pagi hari. Oke ya teman-teman, jadi silahkan teman-teman hadir di pagi hari saat kurang lebih jam-jam 6 untuk hadir di live streaming saya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin ingin dipertanyakan, silahkan untuk dipertanyakan. Insya Allah selama saya mengetahui jawabannya akan saya jawab. Dan kalau saya tidak mengetahui jawabannya, saya akan maksimalkan untuk mencari orang yang kemungkinan bisa menjawab. Dan saya akan mengarahkannya ke orang tersebut ya. Jadi tadi malam itu saya sudah insya Allah saya hadir karena saya selesai sholat subuh, saya tidak tidur lagi ya. Itu bang Chan, jadi sebenarnya kenapa saya live streaming pagi hari, karena ini yang saya pikir kan belum ada aktivitas ya, kita belum ada aktivitas kalau di jam-jam itu ya. Kalau tidak live ya kita bisa tidur lagi. Dan saya perhatikan sebelumnya saya tidak live, tapi saya mencari teman-teman kita yang live. Ada sih beberapa teman yang live, terlihat live, tapi hanya live. Rata-rata yang saya buka kalau setelah sholat subuh itu, yang live itu palingan live
live apa namanya itu yang tidak bicara, itu tidak menyapa, cuma live saja, live apa namanya itu, dia cuma live saja, cuma tidak, saya tadi live tapi pakai akun live. Oh, ada juga biasanya live kian, sekalinya aku buka tidak ada suara, cuma live saja, live uh, tidak bersuara, live silent. Itu maksudnya live silent. Misalnya tahun diingat ya, rata-rata kalau yang kita dapat live pada selesai subuh itu orang live silent. Paling mungkin ya kebanyakan teman-teman membuka live sebelum tidur ya, banyak yang kuliah seperti itu. Live sebelum tidur, saya lihat dia live cuma live silent. Setelah salat subuh saya buka, ternyata dia masih live, cuma live silent. Ya, masing-masing ya, masing-masing punya teknik mungkin seperti itu yang menurut kawan-kawan kita baik untuk perkembangan akunnya ya. Jadi tidak apa-apa lah, apapun kita bisa coba ya, kita hanya berusaha, kita maksimalkan usaha bagaimana akun kita bisa berkembang ya. Jadi namanya konten kreator, tentu kita berusaha maksimal untuk membuat akun kita semakin dikenal, akun kita semakin berkembang, sehingga nantinya video-video yang kita posting bisa senantiasa banyak penontonnya. Repa cantik, Repa cantik. Mampir ke Dain di akunku yang satu, Sulsel 6, Sulsel bang, supaya bisa saya datangi. Ini akun kita, coba tinggalkan jejak di kolom komentar di salah satu video saya, bukan video live streaming ini ya, di video saya yang video biasa lah, video biasa, supaya kan saya bisa melihat dan bisa kunjungi juga. Jadi kalau biasanya Bang Chang ini live-nya di jam-jam berapa Bang Chang? Apakah live pagi hari juga? Jadi untuk sekedar informasi kepada kawan-kawan semua, bahwa tadi malam itu saya setelah menghadiri sebuah acara di rumah keluarga, itu acara Mapa Domeng, atau acara lomba main domino.
Jadi lomba domino ini sudah menjadi tradisi di kampung. Jadi setiap orang akan menggelar acara pernikahan sehari sebelum acara langsung, atau lebih tepatnya pada malam paci. Pada malam paci itu di kampung ini akan menggelar acara mapak domeng atau acara lomba main domino. Jadi lomba main domino ini cukup menarik dan cukup menarik minat setiap warga, karena rata-rata saat ada acara lomba main domino, saya melihat senantiasa selalu banyak peserta. Jadi selalu banyak peserta mapak domeng, engka kopi bawa panah. Nah itu yang menjadi ciri khas Daeng. Itu yang menjadi ciri khas di kampung ini. Dan itu sudah menjadi tradisi kayaknya, karena rata-rata ya sebagian besar orang yang akan menggelar acara pernikahan, maka sehari sebelum acara akan menggelar yang namanya mapak domeng. Jadi saya sudah menggelar acara tadi malam. Saya sempat meliput juga acara tersebut dan telah upload videonya di channel Ritual Seni Budaya. Jadi saya punya channel khusus untuk tradisi, kesenian, dan budaya. Nah, jadi video tersebut, video terkait mapak domeng, lomba main domino itu telah saya posting di channel Ritual Seni Budaya. Jadi tadi malam saya sudah posting. Nah, karena kebetulan juga video dari mapak domeng itu saya kaitkan juga dengan video menyanyi. Kebetulan ada salah satu sepupu yang menyanyi pada tadi malam. Tadi malam kan di lokasi acara juga ada elektron cahaya-cahaya. Ada elektron cahaya-cahaya toh. Nah, jadi ada acara karaoke. Dia aku enggak kopi kalau sedih. Lo gua buru kau nak bunyi na kopi, lo ko tumata lampu. Minum kagak kopi, buru ko kami. Doni. Eh? Doni minum kopi. Ima buru ko. Oh ya, Marlina. Ini burang juga, ini berat tuh. Kau ni buru na ko. Tingnan mo ha. Kau ni mo ko. Dia punya ko. Sana lain kasi. Enggak. Dia tak ada tuh. Tanya yu ya ali yang sana Pak R tak. R. Sarapan dulu kawan. Sarapan kita makan sanggara uti atau pisang goreng. Ini namanya sanggara uti atau pisang goreng. Jadi pisang goreng ini adalah
sarapan yang paling sering disiapkan di perkampungan ya. Soalnya kali ini posisi Jadi Pak, ini kipas ini. ukurannya po ada. Puro kecil nih domba nih kan aku bisa nih. Satu bakor bagi. Nanti bisa dijawab. Wah, apa gila tuh narin reta. Bagi nih. Sedap kalau lo kami dietang. Ah, tak ada minus nanti lah. Gua kan nguri. Nguri wajib. Oke. Jadi untuk hari ini mungkin sekian dulu perjumpaan kita. Semoga kita masih diberi umur panjang, kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman ya sudah hadir.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.